Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa pula share kepada teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Makanya saya kemarin diminta ngisi di Pondok Kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis, itu gampang saja. Dilatih begini, seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mohal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Arah waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat Bu. Wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama Bu Guru. Bu Guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada Bu Guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tak pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran nggih, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya yang waras, maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, wis mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo riyen ambek jenengan udah saya kaca akhir. Lah kenapa? Cok seneng duit kulo. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa senang tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardi. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak? Misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang enggak ada. Kemudian sesuatu yang enggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh enggak? Lu ya aneh. Sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti, enggak bisa berfungsi, enggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ya ora marai apa-apa. Wong ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada? Yang wujud. Sak takok. Lah kalau enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Lah yang tiada kok dadi sebab tekem lho. Mikir di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada.
Terus dia ya pokoknya ronde ini kalah, Pak. Tapi kapan tak pikir. Pikir nganti mati temenang aku ya mending ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita ndak harus iman Tuhan itu namanya Allah, ndak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya enggak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Enggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Wong gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas diutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora diutek ngono kowe ikhlas ta ora? Kowe gelem dadi bodho ngene. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dina ini rabar-bar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi wis nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran lha apa mbok dongakno barang. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Wis mandi apa ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Amhumul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darani pencipta langit bumi, wong lahir wae ning bumi. Tapi Quran oleh gojlok am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinun, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih bi kita biming qobliyada. Kalau kamu enggak percaya Quran sebagai kitab, enggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka enggak punya juga. Atau gini, enggak usah Quran, ke sakralan. Au atharatim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, enggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih bi kita biming qobliyada au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Saya ngono anggere wong soleh rapati ngalim, anggere sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya.
Wong sing gawe wae wujude trimo mungkin, bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa.